Ada apa dengan IDI? Karena IDI yang paling getol dan sering menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan ya. Kami mengatakan kurang transparan, kurang accountability, kurang partisipasi publik. Jadi ada Perpres 72 tahun 2012 terkait dengan sistem kesehatan nasional, itu yang sebenarnya yang paling penting untuk dinaikkan menjadi undang-undang gitu. Aneh kemudian ada undang-undang Perpres sistem kesehatan nasional tapi ada undang-undang kesehatan gitu loh. Salam sehat untuk Anda semua yang menonton podcast kali ini. Kenapa saya mengucapkan salam sehat? Karena di depan saya ada seorang dokter. Ada dokter dan bukan kaleng-kaleng pastinya, Dr. Adib Humaydi. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Pusat, ya. Dan beliau datang ke Banjarmasin karena ada kegiatan agenda Hari Bakti Dokter Indonesia Dokil. Dan saya minta waktu beliau sebentar karena banyak isu tentang dunia kesehatan di Indonesia yang perlu kita diskusikan dengan Dr. Adib. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Toto sudah bisa menerima kami juga di Radar Banjarmasin yang luar biasa ini. Oke, Dok. Kita kan banyak bincang nih, Dok ya. Tapi saya di awal ini kayaknya perlu disclaimer dulu deh bahwa ini adalah perbincangan sebagai konten jurnalistik, Dok ya. Sehingga nanti semua yang kita publish di podcastnya Radar Banjarmasin ini tentu melalui proses penyuntingan karena nanti akan banyak hal yang cukup kritis yang akan saya tanyakan, Dok. Maklum dong, wartawan kalau ditanya soal-soal yang ini nih agak-agak tajam nih pertanyaan. Oke, banyak sih pertanyaan, tapi kita mulai dari pertanyaan yang paling hangat dulu deh, Dok, isunya. Ada apa dengan IDI? Karena IDI yang paling getol dan sering menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan ya. Apa sih poin penting yang menjadi catatan dari Ikatan Dokter Indonesia sehingga sangat getol dan sangat gencar menolak RUU ini, Dok? Ya, jadi yang pertama tentunya yang harus dipahami juga oleh masyarakat juga terkait dengan munculnya sebuah regulasi di bidang kesehatan. Kami, Ikatan Dokter Indonesia itu bukan pertama kali saja mengenal dan terlibat di dalam sebuah regulasi kesehatan. Kita pernah dilibatkan juga di dalam pembuatan rancangan undang-undang praktek kedokteran itu tahun 2003 yang kemudian disahkan pada tahun 2004. Kita juga pernah dilibatkan di dalam program pembuatan persiapan terkait dengan regulasi sistem jaminan sosial nasional juga, undang-undang BPJS. Kemudian kita juga terlibat di dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah pendidikan kedokteran. Di dalam semua proses yang kita lakukan pada saat menyiapkan, ada sebuah proses yang memang sepertinya berbeda di saat ini gitu. Di dalam sebuah rancangan undang-undang kesehatan, kita bicara bukan kepentingan dokter saja, tapi kepentingan kesehatan rakyat. Itu yang menjadi poin utama gitu loh. Sehingga apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di dalam kesehatan? Itu adalah sebuah proses elaborasi, masukan sekaligus telaah kritis dari stakeholder semua bidang kesehatan. Bukan hanya ini saja gitu loh. Dan kami selalu mengatakan bahwa kalau bicara kesehatan, para tenaga medis, tenaga kesehatan inilah yang paling paham terkait dengan permasalahan kesehatan di lapangan. Bukan berarti kita katakan bahwa sumber itu memang harus dari kita saja, tidak. Tapi pada saat kemudian kita bicara, apa sih permasalahan kesehatan, apa sih esensi dari permasalahan kesehatan, subtopik apa di dalam permasalahan kesehatan, itu adalah dari teman-teman dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga pada saat ini muncul sebuah undang-undang yang nanti akan dirasakan kepentingan buat kesehatan rakyat melalui sebuah proses yang, mohon maaf, kami mengatakan kurang transparan, kurang accountability, kurang partisipasi publik. Karena di awal pembuatan, awal prosesnya di bulan September, kita cukup dikagetkan sebenarnya. Bukan IDI saja, semua gitu loh. Dan kami harus suarakan ini, ya, bukan dalam artian ini kepentingannya IDI, soalnya IDI mau dihilangkan dalam suatu undang-undang baru, bukan. Tapi bicara sekarang pada saat muncul sebuah undang-undang yang untuk kepentingan rakyat, tapi kemudian dengan proses yang tidak sesuai dengan kaidah pembuatan sebuah regulasi, maka kita harus sampaikan, sebentar ini ada masalah ini. Kami tidak mengatakan kemudian kami anti terhadap sebuah undang-undang baru, bukan. Tapi pada saat itu kemudian di awal, bulan September tiba-tiba, terus terang saya masih ingat gitu loh, tanggal 16 September,
pukul 00.36 tiba-tiba muncul itu di WA grup semua teman-teman medis, ya dokter, perawat semua. Oh, ada WA tiba-tiba ada draft naskah akademik, draft rancangan undang-undang. Seperti siluman gitu dok ya? Nah itu saya bilang, ini draft siluman dari mana? Ini kan nggak mungkin kalau tiba-tiba ada makhluk gaib yang membuat itu kan nggak mungkin kan? Ya, kita kan langsung melakukan sebuah klarifikasi. Ini dari mana sumbernya? Kita tanya ke pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Oh, bukan dari kita. Inisiatif DPR dong berarti? Kita tanya di DPR pada saat awal itu bukan juga dari DPR kan? Loh, kami belum berproses membuat sebuah rancangan undang-undang ini gitu. Nah, tapi kan berarti kan kita tidak tahu ya. Tapi setelah di dalam proses ini kan kita tahu kan ternyata siapa yang punya kepentingan itu. Jadi pemerintah dalam, DPR. Pada saat kemudian itu muncul, ada sebuah proses akhirnya dilakukan oleh Badan Legislatif. Oke. Walaupun kita bilang mengkritisi dari isi gitu, oh kita belum ada kok tentang draftnya gitu loh. Jadi nanti ini masukkan dulu kita gitu loh. Tapi kemudian dari masukan-masukan itu, draft yang awal, yang tadi itu kemudian dari masukan-masukan yang kemudian diberikan oleh semua stakeholder di Badan Legislatif, akhirnya muncul sebuah draft rancangan undang-undang inisiatif DPR melalui Badan Legislatif. Yang itu kemudian di bulan Desember dimasukkan di dalam prolegnas, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah. Nah, di bulan September itu kami dari 5 organisasi profesi, ID, BPN bersama juga dengan YLKI, ya kami sampaikan bahwa karena ini draftnya nggak jelas, maka kita menolak gitu. Tapi kami tidak anti gitu. Sehingga pada saat kemudian muncul di prolegnas, maka kami katakan bukan kita menolak sekarang. Kenapa? Ternyata dari draft rancangan undang-undang itu ditambah lagi dengan pada saat diserahkan ke pemerintah, daftar inventaris masalah pemerintah malah banyak menghilangkan yang usulan yang sudah masuk, yang draft dari rancangan undang-undang Badan Legislatif. Maka kita katakan ini substansi masih banyak yang belum ini. Tolong diisi di substansi dari sebuah permasalahan kesehatan ini gitu loh. Karena kita bicara kesehatan itu paling tidak ada subsistem. Dulu ingat kita pada saat 2009 memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan 36 tahun 2009. Itu isi di dalam sebuah undang-undang itu satu subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem SDM, subsistem untuk farmasi dan obat dan alat kesehatan. Ada 6 gitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya masuk di dalam sebuah rancangan undang-undang itu. Nah, di sini isi yang lebih banyak adalah di hilirnya. Hilirnya itu apa? Kepentingan dalam konteks untuk di masalah hilir rumah sakit kuratifnya. Kepentingan untuk preventif lebih dibawa kepada industrinya gitu dok ya. Bahasa saya lebih ke arah tentang ya industri kesehatan ya betul. Dengan segala spektrum dan dimensinya. Betul. Baik aspek kefarmasian, alat kesehatan. Ya, memang kita banyak mendapatkan insight sebenarnya dari pandemi COVID-19 itu yang harusnya memang membawa sebuah proses perubahan di dalam sebuah sistem kesehatan nasional. Sehingga kami pun sebenarnya malah mengusulkan kenapa kok tidak undang-undang sistem kesehatan nasional. Karena kita pernah Perpres 72 nomor tahun 2012. Jadi ada Perpres 72 tahun 2012 terkait dengan sistem kesehatan nasional. Itu yang sebenarnya yang paling penting untuk dinaikkan menjadi undang-undang gitu. Kenapa? Aneh kemudian ada undang-undang Perpres sistem kesehatan nasional tapi ada undang-undang kesehatan gitu loh. Padahal kalau ini seperti tumpang tindih sebenarnya, tetapi secara kedudukan malah justru yang baru ini malah mengeliminir. Ya, bahasa saya RUU ini tidak lebih baik dari undang-undang yang existing. Dok, ini perlu diperjelas terkait dengan apa yang dokter tadi sampaikan bahwa ternyata dalam prosesnya sendiri penuh dengan kejanggalan, penuh dengan saya membahasakan ya tadi di awal saya katakan siluman atau apapun itu ya. Prosesnya sudah tidak transparan, tidak melibatkan orang-orang yang sebenarnya menjadi stakeholder dalam produk undang-undang itu sendiri. Lalu kemudian ada input dan ada masukan, ternyata output yang terbaru dari produk undang-undang itu rancangannya ternyata juga malah banyak menghilangkan, mereduksi dari apa yang menjadi persoalan mendasar menurut pandangan ID dan stakeholder kesehatan lainnya. Apa itu dok yang dianggap paling mendasar sehingga ini ID begitu gencar ini? Ya, jadi yang kalau kita bicara ada aspek yang berkaitan dengan profesi, ada yang aspek berkaitan juga dengan masyarakat sendiri. Kalau kemudian saya membicarakan sekarang aspek yang berkaitan dengan profesi itu apa sih? Saya menganalogkan begini, dengan era yang saat ini, era buat teman-teman tenaga medis tenaga kesehatan, ini kita masuk di dalam sebuah era litigius, era yang mohon maaf, semakin teredukasinya masyarakat dengan pemahaman kesehatan, ya kan?
Masyarakat lebih banyak sekarang baca Google sebenarnya. Wah, betul. Untuk masalah kesehatan. Iya. Penyakit ini cari di Google. Enggak ke dokter lagi, dia nyari saya sakit ini indikasinya apa gitu. Akhirnya Ya? komparasinya pada saat dia ketemu sama dokter kan. Oh, iya, Atau iya. nggak usah dokter saja, perawat, bidan dan sebagainya. Nah, pada saat kemudian di era litigius ya masyarakat yang teredukasi dan ini akhirnya membawa kecenderungan masyarakat gampang menuntut. Maka yang paling penting sekarang di dalam sebuah pembentukan landasan ada namanya landasan filosofis, yuridis, sosiologisnya. Sosiologis ini menjadi sebuah dasar muncul untuk menjadi landasan yuridisnya. Apa? Bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Ya kan? Dulu ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ada sebuah proses di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran di dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan medis. Sehingga itu muncullah Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagai undang-undang lex specialis. Yeah. Lex specialisnya ini bukan untuk kepentingan dari dokteran saja, karena konsep di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran lex specialis yang itu kemudian akhirnya diikuti munculnya Undang-Undang Keperawatan, Kebidanan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Karena apa? Konstitusi yang memilih supaya dibantu oleh kelompok profesi. Sehingga kalau ada masalah dengan masalah pembinaan, kemudian masalah etik, terus kemudian masalah terkait dengan problem disiplin kedokteran, maka kelompok profesi ini yang melakukan sebuah membantu negara itulah. Nah, sehingga konstitusi memilih itu gitu. Nah, di undang-undang ini, dari 4 undang-undang profesi tadi ya dihilangkan. Dihilangkan itu bukan dihilangkan pasalnya, dihilangkan undang-undangnya dan hanya diganti menjadi 4 ayat saja di dalam pasal 314. Ya karena draft undang-undang Omnibus Law ya. Betul. Semua produk undang-undang sebelumnya yang mengatur tata kelola kesehatan, hulu hilirnya akan dilebur jadi satu menjadi undang-undang ini. Nah, dan banyak yang ternyata direduksi tadi. Direduksi yang padahal kita tahu di undang-undang yang lex spesialis tadi itu sudah ada peraturan-peraturan turunan, sudah ada proses yang bahkan kita pernah dipanggil oleh pusat pengawasan pelaksanaan undang-undang sekjenan dari DPR tentang terkait dengan bagaimana pelaksanaan ini, dan kesimpulannya di situ bahwa tidak ada masalah dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, ini kan menjadi sebuah dasar sebenarnya kan, bahwa baik itu Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Perawatan, Kebidanan, katakan Undang Profesi, sebenarnya tidak ada hal yang permasalahan di dalam proses terkait dengan masalah di praktek profesi masing-masing tadi gitu. Nah, pada saat itu kemudian ini dikembalikan, lex spesialisnya itu dimasukkan sebagai omnibus law di lex generalis. Iya. Nah, ini yang kemudian bukan, saya tidak mengatakan bahwa ini dihilangkannya, ini tidak. Karena ini saya yakin ini pun masih bisa eksis. Tapi permasalahannya bahwa ada hal-hal tadi yang untuk kepentingan masyarakat itu yang kemudian tidak masuk satu. Nanti itu kemudian kepentingan profesi tadi. Tidak bisa kemudian kita hanya mengatakan bahwa kalau masalah pelindungan kepastian hukum ada kok di undang-undang ini disebutkan bahwa berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktek profesinya sesuai dengan standar bla 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 gitu ya. Nah, berhak melakukan perlindungan hukum itu adalah normanya norma abstrak. Kalau itu dulu muncul di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran karena era 2004. Itu berbeda dengan era sekarang. Era 2004 belum banyak nuntut. Iya. Nah, sekarang eranya banyak nuntut kok. Sehingga yang kita inginkan, artinya teman-teman dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan inginkan kalau kemudian ada advokat yang disebutkan tidak dapat dituntut sepanjang dia menjalankan praktek advokatnya. Ada notaris yang juga menyatakan tidak dapat dituntut. Ada undang-undang MKD 3 DPR yang juga menyatakan seperti itu. Emang kita nggak boleh juga minta bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut sepanjang menjalankan profesi dengan itikat baik sesuai dengan standar dan seterusnya tadi. Nah, ini kan berarti kan apa? Undang-undang ini belum memenuhi anti diskriminatif. Jadi cenderung ini undang-undang masih diskriminatif. Tapi saya mengutip dari beberapa sumber berita yang disampaikan oleh pemerintah, ya kan, melalui juru bicaranya, bahwa sebenarnya undang-undang ini sudah mengakomodir dan bahkan memfasilitasi bagaimana perlindungan dan kepastian hukum terhadap para praktisi kesehatan itu sendiri. Nah, ini beda tafsir nih, saya nggak paham nih. Bagaimana persepsi ini yang kemudian saya pernah berdebat dalam satu forum sebenarnya. Ini yang kemudian akhirnya setelah kita kaji secara lebih mendalam dari aspek hukum. Kata-kata berhak mendapatkan perlindungan. Jadi normanya norma abstrak yang dibuat oleh pemerintah. Berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang. Nah, bicara sekarang standar namanya. Standar kompetensi, standar pelayanan.
itu sangat berbeda. Karena bicara standar Jakarta sama standar di Banjarmasin berbeda. Iya. Jangan sampai nanti kalau kemudian bicara standar, pasien mengukur standarnya dia gitu. Iya. Saya harusnya diperiksa semua dong. Padahal kita tahu sekarang dengan efisiensi pembiayaan dengan BPJS. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Kata-kata berhak itu aja. Yang kemudian dulu ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Banyak sekali teman-teman dokter yang kemudian mendapatkan permasalahan disiplin, permasalahan yang dianggap malpraktek, tuntutan, hanya karena hal-hal yang kemudian dipahami oleh pasien karena tidak ada yang kita lakukan dalam standar tadi. Nah, ini kan berarti kan tidak memberikan sebuah kepastian hukum. Nah, ini yang kita minta gitu loh. Nggak bisa kemudian nanti udah ditambahin kok masalah nanti yang dokter itu di daerah tidak akan mendapatkan kekerasan dan sebagainya. Nggak bisa penerjemahan hukum itu hanya kemudian ditulis dengan bahasa abstrak. Harus normanya konkret. Oke, saya bahasakan dengan bahasa awam, artinya para praktisi kesehatan terutama dokter ini juga berhak dan ingin mendapatkan imunitas ketika menjalankan praktek mereka dalam penanganan medis. Ya. Karena banyak kasus juga dok ya, seperti yang dokter sampaikan, ketika pasien bertanya, dia diperiksa, dokter dengan SOP-nya tuh udah melakukan, tetapi tafsiran dia pengennya tuh semua harus gini. Sehingga beda tafsir yang orang memang sudah punya SOP dengan standar medis dengan orang awam yang tidak memiliki pemahaman akan terjadi ini. Dan itu ada peluang nanti yang bisa membuat mereka melakukan tuntutan. Ya. Pada akhirnya dokter ini juga nanti takut-takut juga nanti untuk melakukan praktek gitu ya. Apa sih dampaknya sebenarnya kalau kemudian akhirnya para teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan itu merasa khawatir, takut, maka apa yang kemudian ketakutan ini membuat dia akhirnya melakukan sebuah upaya untuk ya udah deh kalau gitu diperiksa aja deh semua deh gitu. Udah lab semua aja di lab aja, semua aja diperiksa. Kalau perlu CT scan, kalau ada apa-apa nanti saya nggak, jangan sampai nanti dituntut gitu loh. Iya, kita harus mengakui dok ya, eranya kan beda ya. Masyarakat sekarang udah berani ya dan sudah memahami bahwa dia memiliki hak-hak. Ya. Dia atas nama hak atau atas nama pun apa, menurut versi mereka bisa menuntut satu prosedur penanganan SOP yang itu nggak bisa disamakan dengan tafsiran-tafsiran hukum. Betul. Tapi persoalannya dok ya bahwa ini kan memang era yang berbeda, ya kan. Mestinya juga apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat bisa diakomodir, tetapi juga pelaku di dalam proses penanganan medis dan kesehatan ini juga bisa diakomodir. Idealnya kalau seperti itu gimana dok? Nah inilah yang kemudian, kalau tadi saya bicara ini adalah sebuah kepastian hukum, ada norma konkret ya. Karena kalau tidak ada norma konkret, karena kekhawatiran, ketakutan, dan ini terus terang sekarang yang dirasakan oleh teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan, sehingga akhirnya kita pun melakukan sebuah gerakan karena ketakutan tadi. Ketakutan tadi itu nanti kalau umumnya ini memang akan tetap dipaksakan atau disahkan di undang-undang, maka yang terjadi adalah defensive medicine. Ini belum bicara soal bagaimana kekerasan fisik secara nyata dok ya. Ini bicara dalam konteks tafsiran aja. Betul. Karena orang bisa menafsir melakukan gugatan secara perdata. Yes. Ganti rugi material. Tapi satu sisi faktanya udah bicara banyak dokter yang menjadi korban karena kekerasan. Yang terbaru yang di daerah Sulawesi saya lupa. Karena pasien datang ke salah satu puskesmas masih sakit, SOP-nya udah saya pelajari, ternyata memang seperti itu gitu. Tapi kan reaksi obat lama. Dan siapa yang melindungi dan membantu teman-teman dokter? Ini kita bicara dokter karena kebetulan saya ketua ini. Siapa yang membantu dokter memberikan perlindungan, memberikan katakanlah itu bantuan hukum pada saat si dokter itu terkena permasalahan hukum? Organisasi profesi. Dan organisasi ini dalam undang-undang yang baru dirancang ini dikerdilkan, dihilangkan atau malah dihapus sama sekali dok? Atau diberikan karena tuntutan bahwa ini tidak lagi menjadi organisasi tunggal yang menjadi wadah profesi para dokter. Arahnya ke sana ya? Gitu. Ada inkonsistensi dalam pasal yang ada dalam undang-undang. Inkonsistensinya apa? Di pasal 314 disebutkan bahwa organisasi profesi itu hanya satu. Tapi pada saat kemudian di pasal 475 disebutkan organisasi profesi yang sudah terdaftar di pemerintah. Kemenkumham itu juga disahkan dianggap sebagai organisasi profesi. Berarti organisasi dokter-dokter yang baru-baru ini juga bisa diakomodir itu gitu ya? Itulah, itu yang kemudian akhirnya bukan kita takut bersaing atau apa, bukan. Kita ingin memberikan sebuah kepastian hukum juga kepada masyarakat. Kenapa? Kalau kemudian ada dua organisasi profesi, maka yang akan muncul adalah double, triple, quarter standar. Dan itu yang akan dirugikan bukan dokternya. Yang dirugikan ada masyarakat satu. Yang kedua yang juga perlu dipahami, ini yang kadang-kadang ya kami selalu sampaikan itu loh. Ada pernah amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi proses
terkait dengan apa istilahnya itu, mencoba untuk kemudian mengintervensi undang-undang dengan melakukan judicial review karena menganggap bahwa ID itu memonopoli, itu sudah pernah dilakukan oleh sebuah kelompok teman-teman dokter ke Mahkamah Konstitusi tahun 2015 dan tahun 2017. ID pernah digugat oleh kelompok profesi dokter juga. Dan kelompok itu sekarang ada di pendukung RUU. Oke. Ya. Oke, Dok, saya coba Dan itu di situ disebutkan bahwa dalam satu amar putusan itu ID dan PDGI, karena Undang Partai Kedokteran ada dua organisasi kan, disebutkan bahwa gugatan itu ditolak. Karena apa? ID dan PDGI sudah memenuhi keberadaan ID dan PDGI itu sebagai organisasi tunggal, itu sudah memenuhi pasal 28E ayat 3 kalau ayat 2 tidak salah, yang menyebutkan bahwa memberikan kepastian hukum di dalam keadilan. Oke, MK sudah memberikan argumentasi dengan landasan historis dan landasan hukumnya ya, bahwa ini sudah ada putusan konstitusi kan berarti kan. Artinya ini kan memang organisasi tunggal yang memang menjadi sebuah wadah profesi untuk para praktisi kedokteran. Digugat oleh mereka-mereka yang memang berlatar belakang profesi dokter. Dan kemudian berada di kelompok ini. Dok, kalau kita coba kaitkan dengan situasi politik ya, dalam artian dalam konteks politik lagi, ini sebenarnya kan boleh dibilang ada konflik sebenarnya. Artinya gini, orang awam akan melihat, saya asumsikan seperti itu, akan melihat bahwa ini sebenarnya pertarungan di tingkat elit itu. Kedua, kemudian terjadi pengkotakan, ya, pemerintah ID gitu saya katakan, ya. Lalu kemudian mereka berbeda pandangan, berbeda pendapat terkait dengan undang-undang, tapi kan nanti akan merasakan ini kan adalah masyarakat. Satu sisi kita harus melihat fakta, masyarakat ini nggak mau memikirkan masalah ID, masalah undang-undang. Saya mau berobat aja susah. Saya baru dapat informasi Dok di Banjarmasin, ya. Sekarang susah Dok ya, ada warga yang ngeluh ke saya, untuk mendaftar menjadi pasien rawat inap itu harus ada alasan medis yang kuat. Gitu. Sementara sebelum-sebelumnya boleh. Nah ini kan persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat. Tiba-tiba muncul lagi persoalan ini secara administratif atau undang-undang. Ini gimana Dok nanti masa depan kesehatan masyarakat kita, jaminan-jaminan seperti itu? Ya, memang saya tidak memposisikan bahwa kita menjadi oposisi, bukan. Saya tidak memposisikan bahwa kita kontra dengan pemerintah. Saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa pandemi itu kemarin ada dua kata yang disampaikan oleh Presiden, pimpinan negara kita, bahwa pandemi di Indonesia bisa selesai karena dua hal, kolaborasi dan kesetaraan. Pada saat kemudian ini ada upaya kemudian menarik sebuah kepentingan, ya, kepentingan dalam artian bahwa pengaturan itu langsung tersentral dalam satu stakeholder saja, dan kemudian meniadakan peran tadi kesetaraan tadi itu dan kolaborasinya, maka yang terjadi itu adalah bukan kemudian akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan gitu loh, tapi yang nanti akan terjadi kita kembali kepada masa lalu ini. Padahal apa yang sudah kita pelajari di dalam, dan ini bukan pelajari secara teori saja, kita pelajari pengalaman di pandemi kemarin gitu loh. Dan kami sangat support vaksin, kalau bukan karena tenaga medis, tenaga kesehatan yang merilis kebijakan pemerintah, kita siap menjadi pertama kali yang kemudian divaksin teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Saya yakin masyarakat pun nggak akan berani untuk divaksin. Itu salah satu contoh. Artinya saya tidak ingin kemudian masyarakat memahami bahwa ini adalah sebuah tarikan-tarikan kepentingan antara pemerintah dan ID, bukan. Ya, yang berkembangan wacana seperti itu bahwa masyarakat melihat secara parsial dari keseluruhan fenomena yang sedang terjadi ini. Ada disinformasi yang kemudian bias bahwa ada kepentingan ID yang seolah-olah selama ini ide eksklusif, dihuni dengan sekelompok elit yang tidak mau ini segala macam. Pemerintah mencoba intervensi melalui undang-undang ini. Ini perlu di-clearkan nih supaya masyarakat juga paham dan ngerti bahwa ini sebenarnya bukan persoalan antara dua pihak yang mencoba untuk mengambil peran yang lebih dominan. Nah, Dok, dalam konteks ini, dalam pandangan ID sebagai organisasi profesi yang sampai saat ini masih memiliki legitimasi sebagai organisasi profesi, apa dampak yang akan dirasakan kalau pemerintah misalnya ngotot untuk mensahkan undang-undang ini yang melebur semua perangkat undang-undang sebelumnya menjadi satu? Pertama, apakah nanti akan terjadi komersialisasi dan kapitalisme kesehatan dengan semua lingkupnya? Terus bagaimana dengan nasib para tenaga kesehatan sendiri tentang jaminannya? Kalau ini nanti tidak jelas, yang dampaknya kan masyarakat. Gimana pandangan? Jadi yang pertama, lebih banyak akhirnya undang-undang ini
lebih ke arah memfasilitasi terkait dengan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan komersialisasi kesehatan. Industri Kesehatan gitu loh. Kita paham memang kita industri kesehatan kita, ketahanan kemandirian kesehatan kita lemah. ya, kita banyak bergantung dengan bahan baku impor. Betul. Tapi kalau kemudian kita mau berkonsep terkait dengan masalah kemandirian, yang kita tumbuhkan itu adalah kemandirian dari kita sendiri. Kemandirian SDM, kemandirian dari masalah produksi dan sebagainya. Bukan kemudian akhirnya karena ketidakmampuan, karena kekurangan dari SDM, akhirnya malah kemudian masuknya dokter asing. Itu salah satu contoh. Dan sekarang masyarakat juga lebih banyak milih dokter di luar loh ya dok. Nah, ini yang kemudian, tapi untuk kalau saya lihat itu hanya 2 juta dari 295 juta. Ya. Hanya sebagian kecil. Dan kita nggak bisa menyalahkan masyarakat yang kemudian ingin berobat ke luar negeri. Karena mereka memiliki kemampuan finansial. Sekarang mari kita ajak masyarakat sekarang menelaah lebih dalam sebenarnya. Bukan hanya permasalahan ini. Kenapa? Rancangan undang-undang kesehatan ini ya, tidak akan menjawab permasalahan substansi yang ada di permasalahan kesehatan di Indonesia. Jadi kita enggak. Jadi jangan kemudian kita bahwa nanti kalau dengan adanya rancangan undang-undang kesehatan permasalahan kesehatan enggak. Itu hanya kemudian akhirnya yang muncul adalah bahwa terkait dengan masalah hilirnya memang akan diperkuat. Kesan yang akan dimunculkan begitu. Tapi kalau bicara kemudian hilirnya yang diperkuat, ya kemampuan rumah sakit, dukungan pelayanan kesehatan canggih, yang perlu dipertimbangkan kan memang akhirnya kan SDM-nya kan. Nah, mencetak SDM dokter spesialis, mencetak SDM dokter itu bukan seperti mencetak, mohon maaf, seperti tukang gitu. Karena di semua negara ketentuan di dalam medical education itu minimal di dalam pendidikan kedokteran itu ada 3 hal. 1 knowledge, yang kedua psikomotor, ya, yang ketiga etik. Nggak bisa kemudian dia sekedar, ya mohon maaf, ini kan akhirnya kita masuk dalam kontroversi supaya dipercepat maka ada hospital base. Ya, kita mempercepat seorang dokter spesialis atau seorang tukang. Oke. Nah, itu yang harus dipahami dan bukan tidak mungkin yang akan dirugikan itu nanti bukan masalah profesi. Rakyat akan mendapatkan sebuah produk ya yang mohon maaf dari sisi kualitas berbeda. Nah, kalau udah bicara dari sisi kualitas berbeda, maka standar pun juga akhirnya bisa berbeda. Kalau udah bicara standar yang berbeda, maka yang kemudian akhirnya yang muncul nanti adalah bagaimana sekarang menjamin pelayanan kesehatan ya kepada masyarakat itu sendiri gitu. Dan masyarakat pasti akan meminta secara sisi kualitas, pasti akan tetap meminta ke arah sisi kualitas gitu. Ini akan membuka pintu kejomplangan yang semakin luas ya dok dan lebar. Karena yang memiliki kemampuan finansial akan lebih mudah mendapatkan akses vaskes. Ya nggak apa-apa karena memang layanannya bagus. Ini masyarakat yang di level bawah ya, yang hanya menggantungkan dengan BPJS, belum lagi yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa itu. Ini kan akhirnya kan kemudian kita kembali lagi tadi sebelum muncul adanya undang-undang SJSN, sehingga akhirnya ada kelompok yang mohon maaf ini dalam persepsi yang analisa dari kami, bukan berarti kemudian apakah nanti ini, tapi paling tidak saya ingin mengajak masyarakat pada saat kemudian kita dulu sebelum adanya undang-undang SJSN. Konsep SJSN itu sudah bagus sebenarnya sekarang. Buat saya seorang dokter bedah, saya kebetulan dokter bedah. Pasien saya yang kemudian dulu mungkin dia tidak mampu, dengan adanya BPJS mereka bisa dikerjakan. Nah, tapi pada saat kemudian kita sekarang bicara terkait dengan masalah hanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kuratifnya saja, maka semua negara nggak akan mampu kok. High cost finansial itu di semua negara itu menjadi problem gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah paradigma sehat. Nah, sekarang apakah di undang-undang kesehatan bisa menjawab nggak terkait dengan masalah preventif promotif? Yang pertama, anggaran pembiayaan kesehatan APBN 10% yang diusulkan oleh Badan Legislatif, APBD 10% yang diusulkan dihapuskan di dalam daftar inventaris masalah. Dihapuskan? Yang 10% untuk dianggarkan buat kesehatan masyarakat? Di APBN 10%. Jadi tidak perlu ditulis katanya. Tidak perlu ditulis. Ya itu nanti tanya pemerintah. Tapi yang jelas itu buat kami juga menjadi sebuah hal yang sangat penting gitu loh. Ini semakin nggak jelas dong, masyarakat tidak mendapatkan kepastian terhadap hal yang paling mendasar, pendidikan, kesehatan itu kan hal yang paling mendasar. Nah ini yang kemudian akhirnya apakah kemudian dengan kan yang selalu disampaikan nanti dengan adanya undang-undang ini maka pendidikan kedokteran, pendidikan dokter spesialis gratis dan murah. Dan yang sekolah spesialis nanti akan mendapatkan apa namanya gaji ya. Yang pertama, saya mau ceritakan tentang
dulu munculnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013. Konsepnya itu disusun oleh salah seorang tokoh, ya saya bilang beliau senior kami di kedokteran. Beliau kebetulan anggota fraksi dari fraksi PDIP juga. Beliau dengan luar biasa ingin membuat undang-undang pendidikan kedokteran, menginisiasi pembuatan undang-undang pendidikan kedokteran supaya pendidikan kedokteran itu murah. 2013. Sekarang murah nggak? Saya nggak tahu dok berapa angkanya. Nah, itu artinya masih mahal. Bahkan relatif lebih mahal kalau dibandingkan kalau saya dulu gitu. Karena apa? Subsidi pemerintah sudah nggak ada lagi. Gitu. Iya. Jadi masalah murah mahal itu bukan dari regulasi. Sebentar dok, saya perlu perjelas supaya masyarakat yang mendengar ini juga paham tafsiran dan pemahaman murah ini atau relatif itu. Kalau dibilang angka dengan rupiah itu miliaran kah atau ratusan juta masih? Kalau untuk ya, kalau spesialis, masuk kedokteran ya. Yang spesialis. Kedokteran spesialis itu sebenarnya kan nggak mahal sebenarnya. Nggak mahal ya? Yang mahal di kedokteran di pendidikan saya di sekolah spesialis yang mahal bukan masalah biaya SPP, saya murah kok dulu. Gitu. Oke. Buku, katakanlah buku sekarang kalau apalagi dengan era online kita bisa punya buku online yang perlu beli lah ya. Tapi yang mahal itu apa? Biaya hidup pada saat saya harus sekolah dan kemudian apalagi saya punya keluarga kan spesialis rata-rata udah punya berkeluarga kan. Ya. Itu yang kemudian di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sudah disebutkan juga sebenarnya bahwa peserta didik spesialis mendapatkan insentif dari tempat pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013. Jadi bukan jawaban bahwa undang-undang yang baru ini itu aja belum diimplementasikan. Kenapa? Kami nggak menyalahkan rumah sakit di tempat pendidikan. Karena alokasi pada saat pembiayaan itu diberikan insentif itu nggak bisa hanya diserahkan pada rumah sakit. Harus ada semacam petunjuk supaya apa? Jangan menyalahi penyalahgunaan kewenangan keuangan juga. Undang-undang itu harus diatur. Undang-undang itu nggak ada turunannya nggak ada? PP-nya yang mengatur secara teknis itu belum ada. Nah, ini sebenarnya agak rancu juga, amburadul juga sih sebenarnya begitu banyak. Jadi itulah yang kemudian jadi saya bukan anti kami bukan anti undang-undang. Kami mohon ini masih banyak substansi yang belum jawab. Masih banyak inkonsistensi dalam pasal. Masih banyak hal yang krusial. Sehingga kalau kita bicara sekarang transformasi bidang kesehatan, kami sangat support. Saya sampaikan ke Pak Menteri ke manapun saya sampaikan bahwa kami sangat mendukung transformasi kesehatan. Tapi dari 6 pilar transformasi itu, jawabannya itu bisa kita percepat dengan apa? Harusnya muncul peraturan-peraturan turunan dari undang-undang yang existing. Bukan kemudian jawabannya harus ada rancangan undang-undang baru. Saya nggak tahu spiritnya apa ya, tetapi kan dengan apa yang dokter sampaikan, saya sebagai orang awam ya sudah mengerti gitu loh. Supaya nanti jangan ada bias tafsir ketika muncul polemik yang ada di permukaan itu selalu dibenturkan antara dua kelompok kepentingan di tingkat elit kedokteran itu sendiri. Antara orang yang menolak dengan eksistensi ID, antara pemerintah dengan kepentingan-kepentingan di balik itu kita nggak tahu siapa yang bermain ya, entah industri besar, entah apapun itu gitu ya. Tapi kan kita bicara tentang bagaimana masyarakat ini masa depan Indonesia. Ya, karena ini modal dasar untuk sebuah negara bagaimana dia kemudian bisa membangun lebih sejahtera ketika persoalan kesehatan sendiri masih berpolemik. Terkait ini, Dok. Tapi ada lagi loh Mas, Mas Toto yang di dalam isi undang-undang yang ini harus juga apa itu dong? Masyarakat. Data kesehatan bisa disimpan di server di luar negeri. Waduh. Itu ada di pasal, saya lupa pasalnya. Kenapa sampai muncul seperti itu ya? Ya artinya kan kalau kita bicara masalah teknologi, ya kemampuan. Tapi spiritnya kan nggak muncul untuk bisa menjadi negara yang mandiri. Jadi saya bisa menangkap ini. Persoalannya, undang-undang ini tidak holistik. Dia tidak menyentuh persoalan yang paling mendasar dan substantif, tetapi justru bicara tentang yang hilir tadi. Dengan bahasa saya itu lebih banyak mengakomodir kepentingan orang yang mendapatkan keuntungan dalam industrialisasi atau diindustrialisasikannya persoalan kesehatan. Akhirnya kan banyak dok isu yang kemarin kayak COVID. Orang dengan beragam pandangan yang nggak jelas dasarnya memunculkan, wah ada konspirasi, ada ini dan segala macam. Ya kan, mestinya COVID kemarin kan udah bisa memberikan pelajaran ya. Saya sepakat dengan dokter sih kalau dengan apa yang disampaikan. Yang udah existingnya aja dibikinkan turunan dan implementasikan gitu dok ya. Nah kalau saya membayangkan gini dok, terkait dengan persoalan ini tidak hanya bicara soal proses kesehatan, tetapi dalam banyak bidang dan banyak persoalan kehidupan kita bernegara. Ini ada apa ya dengan Indonesia gitu dok ya? Ini kita menyentuh wilayah politik ya, tapi dalam kacamata seorang dokter gimana? Kita dalam konteks lebih luas bernegara gini dok. Ya terus terang kalau kami profesi kedokteran ini tidak akan masuk ke dalam ranah politik. Saya paham kami tetap akan menjadi organisasi profesi intelektual akademisi. Gitu. Tapi kami terdidik
Ya, kalau kita melihat sejarah ini, dan ini kan kita peringati di Hari Bakti Dokter Indonesia, sejarah pembangunan bangsa, sejarah berdirinya bangsa tidak terlepas dari peran para dokter. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk bisa mengkritik sosial. Kenapa mengkritik sosial? Karena kita terbiasa untuk menganamnesa, melakukan sebuah diagnosa, melakukan assessment gitu. Sehingga analisa kritik sosial ini yang kemudian kita sampaikan gitu. Dan ini sekali lagi kami menjaga tidak ada kepentingan secara organisasi. Katakanlah mamanya sekarang ada kritikan, oh ini eksklusifnya, ayo kita berubah. Tapi apakah merubah di dalam sebuah administrasi? Ini kan administrasi, harus menghilangkan sebuah peran yang sebenarnya itu adalah membantu masyarakat dan membantu negara selama ini. Gitu. Jadi ini yang kemudian kita lihat, dan saya melihatnya begini sekarang. Kalau kita bicara liberalisasi ya, liberalisasi jasa, liberalisasi SDM kesehatan, semua negara sih. Kebetulan saya sekarang presiden MASEAN, Medical Association Southeast Asian Nation. Di situ pun informasi yang kita dapatkan di beberapa teman-teman di negara lain sama kok. Ya, nggak usah jauh, Singapura yang pun juga dihadapkan sama. Artinya kelompok profesi medis pun menghadapi permasalahan yang sama. Thailand pun juga demikian gitu. Dibenturkan, dilematis dok ya berarti mereka. Tapi bukan berarti kita anti liberalisasi. Iya. Tapi kita negara harus punya yang namanya ketahanan kesehatan bangsa. Iya. Apa ketahanan kesehatan bangsa itu? Kalau umpamanya ada hal-hal yang itu berpotensi menginfiltrasi nasionalisme, maka kami pun harus bersuara dong. Apa yang kemudian nasionalisme? Di semua negara yang namanya filter untuk dokter asing masuk itu ada kok. Kenapa kok kita buka hanya dengan portofolio bekerja 5 tahun boleh aja masuk langsung ke Indonesia? Itu ada di undang-undang soalnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi kepentingan kita. Singapura saja itu dia mengatakan lulusan Malaysia itu hanya dari 2 fakultas kedokteran yang boleh masuk ke Singapura. Kita pun juga harusnya begitu gitu. Jangan kemudian akhirnya semua dokter asing bisa masuk. Mohon maaf, yang akan masuk ke Indonesia nanti apabila kita ini buka ya, bukan hanya dokter-dokter yang katakanlah dari Eropa. Orang Eropa, orang US masuk ke Indonesia juga akan berpikir 2 kali dan dia ngambil segmen pasti segmen tertentu. Iya. Bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena dia pasti punya harga. Ini agak agak aneh kalau menurut saya orang awam ya sekali lagi. Ini kok sepertinya pemerintah malah membuka sendiri pintunya gitu ya melalui sebuah regulasi yang diciptakan dan itu memberikan legitimasi kepada profesi lain yang semestinya seperti dokter tadi bilang, mestinya Indonesia dengan banyaknya dokter ini udah mampu dan bisa menjadi sebuah negara mandiri untuk menciptakan landasan ketahanan kesehatan ya. Betul. Iya, agak aneh juga. Gak tahu nih spiritnya apa ini pemerintah ini membuat satu undang-undang. Jadi kalau kita bicara sekarang problem di kesehatan, ya di kedokteran, saya bicara dalam skop medical practice. Oke, apa itu dok kira-kira? Kita itu dari luar negeri itu ada 3 hal sebenarnya yang masih menjadi gap di kita. Satu gap teknologi, yang kedua gap kompetensi, yang kedua gap language. Kemampuan bahasa Inggris di kita masih rendah lah katakanlah. Ya ada sudah mulai meningkat tapi kan secara garis besar masih kemudian gap language masih menjadi problem gitu. Sehingga pada saat kita kemudian masuk di dalam sebuah kancah kemudian kita mau dikirim katakanlah ke luar negeri itu juga masih menjadi masalah. Kemudian yang pertama adalah gap teknologi. Gap teknologi kalaupun kita sekarang bicara kemampuan teknologi di luar negeri pasti mereka dukungannya lebih. Tapi sebenarnya siapa sih yang harus mencoba teknologi ini? Negara. Negara harus mencoba teknologi gitu loh. Tapi sekali lagi bicara masuknya teknologi, maka juga harus tetap dihitung dengan masalah kompetensi. Jadi kompetensi itu bukan berarti kemudian dengan orang udah ahli dalam satu teknologi, dia paling jago itu nggak bisa. Tetap harus yang namanya ada kualifikasi. Siapa yang tahu tentang kualifikasi itu? Kelompok profesinya, peer group-nya. Nah, yang ketiga adalah gap-nya adalah gap kompetensi. Kesetaraan kompetensi dokter di tingkat internasional kita masih belum semuanya. Contoh saya umpamanya di bidang ortopedi. Kami baru dulu kita ujian board nasionalnya internasional karena kita pengujinya ada dari Australia, ada dari ini. Sekarang yang di kelompok spesialis yang lain pun juga udah mulai seperti itu. Ada penyamaan katalog pendidikan yang sama di level ASEAN. Karena ada. Itu proses itu sudah dilakukan gitu. Ini berproses kita ke sana sebagai transisi untuk kemudian kita bisa mempunyai kualifikasi secara internasional gitu. Sehingga ada istilah sekarang dokter spesialis ini fellowship apa. Nah, itu adalah sebuah upaya untuk kemudian kita mengurangi gap-gap tadi itu. Proses ke arah sana itu sudah ada gitu loh. Jadi
tidak berarti kemudian akhirnya ini harus ada undang-undang gitu loh. Itu bukan masalah undang-undang gitu loh. Ini masalah bagaimana kita menangkap permasalahan yang ada dan jawabannya itu sebenarnya ya dari kita sendiri sudah kita lakukan gitu. Cuman tolong negara fasilitasi kepentingan-kepentingan teknologi. Ayo sediakan teknologinya. Tapi pada saat menjaga teknologi atur dulu SDM-nya, gimana ngatur SDM-nya gitu loh. Jadi ini alih-alih membereskan persoalan yang paling substantif dalam persoalan kesehatan kita dari 3 hal yang dokter sebutkan. Ini kok malah cawe-cawe pada persoalan yang sebenarnya masih jauh dengan tidak berkorelasi langsung dengan situasi dan kondisi yang paling krusial dalam persoalan kesehatan kita ini ya, Dok ya. Ya, artinya undang-undang ini belum menjawab kepentingan dari masyarakat terkait dengan kesehatan. Oke, bicara soal masyarakat, Dok, saya mencoba melihat dari perspektif masyarakat. Cara pikirnya sederhana. Kita orang awam yang tidak paham dengan bagaimana SOP sebuah penanganan medis, tidak paham dengan bagaimana birokrasi di pelayanan fasilitas kesehatan. Taunya mau datang ketika sakit cepat diobatin. Taunya ketika datang saya sakit bisa sembuh gitu. Taunya ketika dokter itu memeriksa saya penanganannya cepat. Nah, fakta dan realitas ya kan, yang dirasakan masyarakat tidak seperti itu. Lalu kemudian muncul bagaimana tanggapan publik terhadap pelayanan-pelayanan baik secara personal dari tenaga kesehatannya atau dari lembaga fasilitas kesehatan sendiri. Lalu kemudian ramai-ramai bilang akhirnya lebih baik berobat di Singapura, ramah bla bla. Kemudian ini ya enak sih mereka yang ngomong yang punya fasilitas kemampuan untuk itu ya. Tapi masyarakat yang ini gimana, Dok? Yang tidak mampu ini. Jadi kan ini kan kita bicara kalau di bahasa Padang ada namanya tiko-tungku sejarangan. Jadi piramida segitiga di dalam kaitannya dengan masalah sistem kesehatan nasional. Kalau bicara sistem kesehatan nasional, ada sistem pembiayaan, sistem pelayanan, dan sistem SDM pendidikan. Sistem pendidikan tadi udah kita exclude dengan tadi masalah gap tadi, gap kompetensi sebagainya. Nah, ada 2 hal ini. Kenapa sekarang kemudian masyarakat apa istilahnya ya? Kalau kita bilang hospital minded masih lebih tinggi sekarang. Masyarakat masih lebih milih saya mau dilayani di rumah sakit. Kenapa? Kalau saya dilayani puskesmas, obatnya itu aja. Iya, paracetamol. Ini real fakta loh ya, real fakta gitu. Dan terus kemudian sekarang ada namanya di BPJS ada sistem rujukan berjenjang. Itu di dalam konsep untuk pembangunan kesehatan bagus itu. Karena kita masuk piramida mulai dari pelayanan primer. Ini termasuk juga pengelolaan efisiensi pembiayaan juga. Dengan penguatan di pelayanan primer, maka tidak semuanya itu kemudian harus di hospital. Karena cost tinggi itu ada pada saat dia di hospital. Cuman masalahnya, ini perkuat dulu dong. Apa yang kita perkuat? Bukan hanya masalah keberadaan dokter. Di beberapa kasus dikatakan, oh nggak ada dokternya. Oke, satu faktor itu. Yang kedua juga setuju spesialis dasar namanya di rumah sakit, di puskesmas perawatan itu juga belum memenuhi semuanya. Masih ada banyak yang belum ada. Hampir 40 lebih persen yang kemudian puskesmas perawatan tidak memenuhi 7 spesialis dasar yang harus ada. Nah, terus kemudian yang paling penting yang tadi itu. Pada saat kemudian kita bicara sekarang masyarakat ingin mendapatkan pelayanan, maka di mana dia pertama datang itulah yang harus mendapat insight dulu. Insight apa? Ya kalau dia mau sakit kasih obat yang benar dong. Gitu loh. Artinya benar apa? Jangan yang kemudian yang disediakan di rumah sakit di puskesmas itu hanya paracetamol, obat batuknya gigi, terus kemudian sama dexamethasone. Nah, obat yang paling atau populer tambah lagi OPH kalau batuk namanya. Nah, ini sebuah kondisi fakta. Kita nggak bisa menyalahkan puskesmas. Kenapa? Anggaran pembiayaan kesehatan. Sekali lagi. Dan ironisnya itu tadi dipotong, dihilangkan 10% tadi itu, Dok ya? Nah, dihilangkan yang ya ini kan selama ini yang pengaturan. Jadi ini ada pengelolaan di dalam pelayanan primer yang harus kita beresin juga. Beresin apa? Revitalisasi puskesmas. Puskesmas itu sebenarnya untuk apa sih? Puskesmas adalah untuk promotif preventif, bukan kuratif. Apa yang terjadi sekarang? Puskesmas akhirnya kadang-kadang dipakai atau banyak untuk kemudian mendapat masalah perawatan untuk minta rujukan ke rumah sakit. Saya biasanya ke dokter Adib itu di rumah sakit. Yaudahlah, saya dan ini, yaudah kasih rujukan, yaudah ke rumah sakit gitu loh. Nah, tapi yang karena dan itu pasien banyak di puskesmas. Apa yang masih kemarin ini dari masukan dari kita sebenarnya udah pernah kita sampaikan ke BPJS atau Kementerian Kesehatan, tolong redistribusi kepesertaan. Bayangkan di puskesmas salah satu puskesmas di Jakarta,
Di dekat rumah sakit saya berada, saya di rumah sakit tipe B. Puskesmas sebagai yang awal rujukan itu, dia bisa punya kepesertaan hampir 400.000. Puskesmas ya dok ya, 400.000 ya, banyak ya. Nah, artinya Enggak apa? ini. Ini kan yang harus dipikirkan adalah, ini sekarang jumlah dokter juga meningkat kan ya. Iya. Bagaimana kalau kemudian kita atur distribusi kepesertaan? Bicara revitalisasi puskesmas, kita fokuskan puskesmas untuk preventif promotif. Kalau berkaitan dengan masalah kuratifnya di pelayanan, kuratif pelayanan primer, katakanlah oke, ada di puskesmas. Jadi puskesmas harus kita bagi dua. Pusat kesehatan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan. Itu harus dibedakan dua gitu loh. Tapi fokusnya tetap di sini. Yang di sini itu juga pesertanya harus kita atur dan kita bagi pesertanya kepada klinik praktek mandiri. Dan itu sekaligus juga akan membuka lapangan pekerjaan juga bagi para dokter. Kan? Sekaligus juga supaya masyarakat tidak ngumpul di puskesmas ngantri lama. Kan kasihan gitu loh mereka kalau sampai gitu kan. Nah ini yang harus kita atur gitu loh. Artinya apa? Masih ada masalah terkait dengan masalah mengatur sistem pola pembiayaan. Nanti kaitannya juga pola pelayanan tadi. Bicara juga terkait dengan masalah di rumah sakit. Kenapa sih di rumah sakit itu masih banyak waiting list, nggak bisa dioperasi? Nah, jangan disalahkan rumah sakitnya. Rumah sakit juga mengatur, karena apalagi sekarang rumah sakit dengan BLU, dia harus mengatur pengelolaan keuangannya juga. Nah, kalau real cost dari tindakan yang akan dilakukan itu tidak sesuai dengan inasi bijis atau inasi bijisnya masih lebih rendah daripada real cost-nya, kan tekor rumah sakit. Kalau tekor satu, ya nggak apa-apa. Kalau tekornya banyak, ya lama-lama kan defisit rumah sakitnya. Nah, itu juga harus jadi pemikiran. Artinya apa? Pengelolaan tarif pembiayaan harus perbaiki. Supaya apa? Nggak ada waiting list gitu loh. Waiting listnya itu karena rumah sakitnya membatasi. Saya di rumah sakit saya mengerjakan total knee replacement gitu. Ya, untuk penggantian sendi lutut. Pasien saya banyak. Harus waiting list. Kenapa? Saya dijatah hanya 1 kali saja teburan. Saya nggak nyalakan rumah sakit karena memang itu defisit cost. Defisit cost gitu loh. Karena dari inasi bijis cuma tarif sekian, padahal belum ini dan itu. Belum lagi nanti pasien yang kemudian dirawat di ICU. Orang atau pasien atau rumah sakit yang di tipe C pasti akan berusaha supaya jangan sampai pasien saya length of stay di dalam perawatannya itu lebih panjang. Apalagi kalau dia pasien-pasien dengan penyakit kronik, dia harus dirawat lama, harus masuk ICU, itu ini cost rugi lah istilahnya gitu. Nah itu pun akhirnya udahlah rujuk aja gitu. Akhirnya beban semuanya ke rumah sakit di atas tipe A. Nah ini yang harus diatur gitu loh. Jadi pengaturan pengelolaan pembiayaan ini harus benar-benar diatur ya, sehingga masyarakat yang tadi itu yang masih banyak komplain bisa nggak nyalakan masyarakat. Karena tadi masalah sistemnya tadi masih belum, harus banyak kita perbaiki gitu loh. Ini adalah penjelasan dari seorang dokter yang menjadi pelaku, ya kan, sekaligus orang yang memahami ya. Jadi kita punya pandangan dan punya wawasan baru bahwa ternyata memang persoalan kesehatan ini sangat kompleks. Maka saya menganjurkan kepada siapapun yang mendengar podcast kita kali ini, Dok, benar kata pepatah bahwa kesehatan itu harta yang tak ternilai. Ternyata sakit itu luar biasa begitu banyak, dan akhirnya pilihannya hanya satu, Dok. Sehat. Lebih baik mencegah. Ya, maka paradigma sehat. Itu yang semestinya harus didorong gitu, Dok, yang mindset kita masyarakat bahwa jangan berpikir tadi segala sesuatunya kalau sakit itu rumah sakit. Paling dini itu dari diri sendiri, misalnya mendeteksi saya cuma sakit ini, gejalanya ini, maka saya harus bukan mencari obatnya tapi mencegahnya sebelumnya gitu, Dok ya. Nah, ini bagaimana kampanye tentang itu, Dok? Bagaimana kampanye dan memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat? Karena saya pikir ada korelasi yang saling berhubungan bahwa tingginya angka penyakit tidak menular yang bisa mematikan di masyarakat Indonesia. Ini mungkin juga karena kegagalan stakeholder terkait dalam dunia kesehatan dalam kampanye penyadaran kesehatan ini gitu. Ya tadi itu salah satu faktornya juga karena di era sudah pada saat mulai eranya BPJS, maka ada satu nilai yang itu masih akhirnya seperti hilang gitu loh. Nilai apa? Nilai edukasi kepada masyarakat. Sekarang kita mau tanya saja nanti. Coba nanti kita mereview sebenarnya atau ada sebuah analisa. Sebenarnya sekarang puskesmas itu berapa kali sekarang melakukan penyuluhan sih? Sering nggak sekarang puskesmas melakukan penyuluhan? Satu. Yang kedua, kegiatan posyandu ada nggak sekarang di semua kabupaten kota? Kemudian kita punya nggak namanya kader-kader posyandu, kader-kader PKK yang dulu tiap minggu nimbangin bayi, tiap minggu ngasih
makanan tambahan PMT masih ada nggak itu? Karena itulah yang sebenarnya memperkuat terkait dengan masalah tadi kesehatan. Deteksi dini itu bukan dengan sebuah alat. Deteksi dini adalah pada saat kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat, kita tahu, Bu, Pak anaknya kok nggak tumbuh-tumbuh sih? Bu, Pak anaknya kok nggak tambah gemuk sih dengan KMS itu? Gitu loh. Nah, itu yang kita kembalikan ke sana gitu loh. Nah, siapa yang bisa melakukan kembali ke sana? Tidak hanya satu stakeholder. Bukan hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi ada stakeholder yang lain yang harus dilibatkan. Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian mengintervensi perda. Apalagi sekarang dengan undang-undang pemerintah daerah, undang otonomi daerah. Itu yang jadi kadang-kadang dulu ada namanya gerakan masyarakat sehat. Itu bagus sebenarnya. Tapi gerakan masyarakat sehat itu bukan hanya jargon. Tapi kita harus bentuk di bawah. Kalau kemudian katakanlah mamanya kita punya kelompok, kita punya kader, di mana kader itu mengawasi 10 keluarga katakanlah ya, maka disitulah kita akan bisa memantau, ada permasalahan kesehatan nggak? Itulah deteksi dini yang utama. Tapi sekarang masyarakat hebat-hebat loh dok, semuanya mendadak ahli loh ya. Ya internet kan memberikan ruang akses yang begitu luas ya. Ketika dia mencari informasi terkait penyakit, akhirnya berani coba-coba gitu. Dan itu tapi kan itu hanya di kelompok yang mungkin di kota. Tapi yang segmen di daerah ini yang tetap harus kita perhatikan kan. Gitu. Ya, oke, Dokter Adib, ini perbincangannya menarik sekali. Ini kalau kita bincang asik ini kayaknya terlalu lama juga yang dengarkan. Tapi saya dapat poinnya tadi dari apa yang dokter sampaikan terkait dengan persoalan substantif, bahwa sebenarnya perjuangan ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah ini bukan sebagai bentuk dalam tanda petik penolakan, pembangkangan atau bentuk perlawanan ya. Lebih kepada bagaimana IDI sebagai organisasi profesi yang membawa pelaku-pelakunya, ya praktisi-praktisi kesehatan, tenaga kesehatan, dokter yang bertugas punya tanggung jawab moral untuk menjaga ini, melihat ada celah ya, ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki gitu ya. Supaya nanti masyarakat disclaimer juga nih, jangan melihat dan menilai satu sisi bahwa IDI adalah organisasi yang dihuni oleh kelompok elit yang tidak mau eksistensinya terusik gitu kan. Makanya kita sekarang bahasanya bukan penolakan Mas, tapi ayo kita duduk bareng, kita tunda pembahasan, kita isi dengan substansi yang lebih lengkap ya, supaya RUU ini benar-benar akan dirasakan untuk semua kelompok masyarakat. Sudah dilakukan dok? Ya ini kita minta sekarang sudah pembahasan. Sudah difasilitasi dan karena kesan yang muncul sekarang mau cepat-cepat diketok. Itu yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Coba kita lihat bagaimana cara pola pengelolaan sebuah regulasi. Oke, ini sebenarnya mengajak masyarakat untuk mau membuka pemahaman, pengetahuan, wawasannya agar jangan melihat dari outputnya saja. Ada proses di hulunya yang ini juga harus diperhatikan sehingga nanti ketika ada situasi yang tidak sesuai diharapkan paham gitu ya. Karena awal mulanya dari regulasi ini sendiri, karena ini kan menjadi sebuah landasan ya. Dan ini yang jadi perjuangkan IDI gitu dok ya. Kita kan dalam sekarang ini lebih banyak mungkin kalau fokus terutama kita bukan masalah ingin mencoba menggagalkan sebuah undang-undang, bukan. Kita ingin siarkan kepada masyarakat supaya paham bahwa akan ada muncul sebuah regulasi yang ini mungkin perlu diantisipasi juga oleh masyarakat dan perlu dipahami apakah benar nanti ini akan bisa menjawab permasalahan kesehatan. Tapi disiap enggak? Misalnya pada akhirnya ini diketok dan di situ sudah ada pasal yang memang tidak bisa, bukan tidak bisa ya, maksudnya tetap dipertahankan. Yang di situ tadi satu ada mengkerdilkan, ya kan, peran IDI dalam pembinaan, pengawasan, kemudian karena memberikan kebebasan kepada siapa saja, kemudian hak imunitas, perlindungan, kepastian hukum yang itu tidak diakomodir, ya kan? Dan yang terakhir itu misalnya terkait dengan kapitalisasi. Nah, kalau ternyata 3 hal penting yang substantif yang di mata IDI ini harus diperjuangkan dan itu diabaikan dan tetap diinikan, ini nanti bagaimana peran dan sikapnya akan berada di mana? Ya, artinya kan kita memang di dalam posisi tidak dalam artian sebagai oposisi, tidak. Tapi pada saat kemudian akhirnya dipaksakan muncul sebuah regulasi, ya maka secara internal organisasi pun, ya saya kira existing organisasi dan dengan kemarin teman-teman dokter juga melakukan sebuah gerakan, itu adalah sebuah poin yang menurut saya secara pribadi sebagai ketua umum pada saat ini, bahwa organisasi profesi dokter bersama dengan OP kesehatan yang lain masih akan tetap solid dan kompak. Kesolidan kekompakan ini membawa sebuah cerminan bahwa terlepas dari itu nanti muncul sebuah rancangan undang-undang, maka pola di dalam pengawasan, pembinaan anggota, termasuk juga nanti mengawal terkait dengan program-program kesehatan tetap akan terus kita lakukan. Dan sekali kepentingan kita sebenarnya bukan kepentingan
anggota saja, tapi kepentingan kesehatan rakyat. Jadi kami tetap akan mendorong, makanya Hari Bakti Dokter ini adalah sebuah bagian bahwa kita tetap akan selalu ingin di hati rakyat Indonesia. Oke, di hati rakyat Indonesia. Jadi dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia, dan masyarakat juga harus membuat sebuah hashtag bangga dilayani dokter Indonesia. Itu kata kunci untuk kita bisa melawan namanya liberalisasi. Bangga dilayani dokter Indonesia. Jangan kemudian bikin status, bikin komentar atau apapun itu yang justru malah mendiskreditkan, Dok ya. Iya. Dokter-dokter Indonesia, kemudian vaskes-vaskes Indonesia, karena toh kita juga orang Indonesia. Masa orang Indonesia memburukan, ya, mendiskreditkan apa yang kita jalani dan kita alami di Indonesia gitu ya. Oke, ini menarik sekali dari apa yang disampaikan dokter, dan mudah-mudahan nanti stakeholder terkait ini bisa mendengar ya bahwa ini dari Banjarmasin ya, ini suara dokter Indonesia ya, disampaikan oleh pengurus besar ketua umumnya langsung ya IDI Pusat bahwa pemerintah nih harus didengar nih. Ini bukan persoalan masalah ego gitu ya. Ini persoalan yang sangat prinsipil sekali bagi kesehatan, karena sebuah bangsa atau sebuah negara akan maju ketika persoalan kesehatan ini mendapat atensi yang besar, dan atensinya ini salah satunya adalah bagaimana para praktisnya sendiri juga didengarkan. Oke, Dok, saya terima kasih sekali bincang-bincangnya, karena kalau saya teruskan begitu banyak persoalan yang mau saya ungkap, tapi ini bukan bincang asik kita aja, karena juga banyak yang mendengar. Jadi kalau terlalu larut juga kayaknya orang juga bosen gitu ya. Tapi ini sekali lagi mungkin dari Banjarmasin kita berharap nanti akan didengar, ada perubahan dan pemerintah mau membuka ya, agar sama-sama bisa duduk memfasilitasi bagaimana hal-hal yang sangat prinsipil dalam kacamata ini bisa didiskusikan dan dibincangkan. Terima kasih, Dok. Sekali lagi salam buat teman-teman dokter di IDI, ya kan, sukses untuk acaranya di Banjarmasin, sehat selalu, dan harapannya nanti cita-cita, ini bukan cita-cita IDI ya, cita-cita kita semua masyarakat bahwa Indonesia akan semakin baik ketika persoalan kesehatan juga semakin baik. Terima kasih, Dok, sekali lagi, dan kita akan jumpa kembali dalam program podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.